Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura Volume 5. Selamat menyaksikan. Bab 1976 harus membunuh. Aku konyol. Mendengar kata-kata itu, Paman Xian Yuin terkejut. Dari ekspresinya, terlihat bahwa dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Hanya setelah beberapa saat dia menyadari bahwa itu kemungkinan besar karena Chu Feng tidak mengetahui kekuatan elf era kuno mereka, dan dengan demikian tidak mempercayai ancamannya. Karena itu, dia menambahkan, "Chu Feng, kamu tidak boleh memandang rendah kami peri era kuno. Kekuatan elf era kuno kita benar-benar melampaui imajinasimu." Heh. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa sekali lagi. Kemudian, dia berkata, "Saya tahu kekuatan elf era kuno dengan sangat baik. Namun, ada satu hal yang sepertinya tidak kamu ketahui." Ada apa?" Paman Xian Yuin bertanya dengan suara gemetar ketakutan. Dari penampilan percaya diri Chu Feng, dia bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia mulai merasa khawatir dan gelisah dari lubuk hatinya. "Aku telah bertindak atas nama Gunung Qianwo dan bersekutu dengan elf era kunomu. Selain itu, aliansi adalah sesuatu yang disarankan oleh Yang Mulia Elf era kuno, Raja Elf, secara pribadi," kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan?" Mendengar kata-kata itu, Xian Yuin langsung terkejut. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Bahkan ketika dia bertindak sedemikian rupa, ekspresi orang lain yang hadir bahkan lebih luar biasa. Chu Feng benar-benar mengadakan aliansi dengan elf era kuno? Terlebih lagi, orang yang menyarankan aliansi itu adalah Elf King. Apakah itu nyata? Jika itu nyata, itu benar-benar tak terbayangkan. Chu Feng sendiri sudah sekuat ini. Jika elf era kuno berdiri di belakangnya, siapa yang berani menentang Chu Feng di tanah suci bela diri? Selain itu, sebelum memasuki labirin cahaya bulan, aku bertemu dengan Master Luokong dari era kuno Elf MU. Tidak hanya dia tahu bahwa aku membunuh Xian Yuin, dia juga memberitahuku bahwa jika aku bertemu denganmu lagi, aku berwenang untuk bertindak atas nama elf era kuno dan membunuhmu, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Sebelum dia pergi ke labirin cahaya bulan, Master Luokong secara khusus mengatakan kepada Chu Feng bahwa mereka tidak akan menyelidiki kematian Xian Yuin. Dia memberitahu Chu Feng untuk tidak mengambil hati masalah itu. Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa mereka akan membunuh Paman Xian Yuin di masa depan. Alasannya karena Paman Xian Yuin adalah pendosa bagi peri era kuno mereka. Dia telah melarikan diri dari mereka selama bertahun-tahun. Satu-satunya alasan mengapa dia masih hidup adalah karena Raja Peri berbelas kasih dan tidak dengan sengaja mencoba membunuhnya. Selain itu, dengan kemampuan yang dimiliki oleh para elf era kuno, bagaimana mungkin mereka tidak menangkap Paman Xian Yuin? Namun, Raja Elf secara pribadi mengatakan kepada Master Luokong bahwa kepentingan Chu Feng lebih besar daripada kehidupan elf era kuno mereka. Dengan demikian, sekarang Paman Xian Yuin benar-benar berusaha membunuh Chu Feng. Master Luokong telah membuat keputusan cepat untuk melenyapkannya. Karena Master Luokong adalah salah satu tetua agung elf era kuno, dia memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu. Chu Feng secara pribadi bertanya kepada Master Luokong apakah dia bisa membunuh Paman Xian Yuin atau tidak jika dia bertemu dengannya. Jawaban yang dia terima dari Master Luokong adalah tentu saja. Jadi, pada saat ini, Chu Feng benar-benar berencana untuk membunuh Paman Xian Yuin. Dia tidak bercanda. Alasannya karena Chu Feng ingin menunjukkan kekuatannya di depan orang banyak. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa, terlepas dari siapa mereka,
dia tidak akan mengampuni mereka jika mereka melawannya. Ape, lelucon macam apa yang kamu mainkan di sini? Kamu hanyalah manusia, mengapa era kuno kita mengizinkanmu untuk membunuhku? Paman Xian Yuin mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat pantang menyerah. Namun, dia sebenarnya panik. Pertama, dia berhasil merasakan niat membunuh yang sangat besar dari tatapan Chu Feng. Chu Feng bertekad untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Selain itu, dia juga mengetahui statusnya sendiri dengan sangat baik. Meskipun dia mungkin tampak seperti elf era kuno yang agung, dia sebenarnya adalah pendosa bagi elf era kuno. Dia telah melarikan diri dari pengejaran peri kuno sepanjang waktu. Terus terang, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai anggota nyata dari elf era kuno lagi. Namun, meski dengan semua itu, dia benar-benar tidak mempercayai kata-kata Chu Feng. Tidak peduli apa, dia masih elf era kuno. Bahkan jika dia akan dihukum jika dia ditangkap, kejahatannya seharusnya tidak cukup untuk dihukum mati. Dengan demikian, apa yang membuat Chu Feng, manusia biasa, memenuhi syarat untuk membunuhnya? Lebih jauh lagi, elf era kuno telah mengizinkannya melakukannya? Bagaimana mungkin itu benar? Chu Feng adalah orang yang telah membunuh Xian Yuin. Ada banyak orang yang melihatnya melakukan itu. Ada bukti tak terbantahkan bahwa dia membunuh Xian Yuin. Bahkan jika dia adalah seorang pendosa, Xian Yuin bukanlah seorang pendosa. Sebaliknya, dia adalah salah satu pilar masa depan peri era kuno. Sebelum Xian Miao Miao muncul, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda elf era kuno. Selain itu, 4 tetua besar bahkan telah menyimpulkan bahwa prestasi masa depan Xian Yuin kemungkinan tidak akan kalah dengan Raja Elf. Xian Yuin adalah bakat luar biasa yang awalnya direncanakan oleh elf era kuno untuk dipelihara dengan tegas. Faktanya, dia telah membantu Xian Yuin merawat Xiang Tianyi dan ayahnya karena dia sangat memikirkan status Xian Yuin di antara peri era kuno. Dia ingin agar Xian Yuin membantunya menghapus pengejarannya oleh peri era kuno setelah dia berkuasa di masa depan. Dengan demikian, dia akan dapat memperoleh kembali statusnya. Namun, Xian Yuin dibunuh oleh Chu Feng, manusia biasa. Dengan demikian, akan sangat berbelas kasih jika elf era kuno tidak memotong-motong tubuh Chu Feng menjadi 10.000 keping, bagaimana mungkin mereka membiarkannya, dan bahkan memberinya izin untuk membunuh Paman Xian Yuin? Paman Xian Yuin tidak mempercayai Chu Feng. Dia benar-benar tidak mempercayai Chu Feng. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia benar-benar menolak untuk mempercayai hal semacam itu. Sejauh yang saya ketahui, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Lagi pula, aku bersikeras membunuhmu. Puh. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melambaikan pemenggal kepala naga melingkar yang marah yang dia pegang di tangannya. Saat cahaya keperakan melesat di udara, seberkas darah mulai menyembur. Chu Feng telah mengiris dantian Paman Xian Yuin. Woos. Kemudian, pemenggal kepala naga melingkar yang marah yang dipegang Chu Feng di tangannya melambai sekali lagi. Cahaya keperakan lain melintas, dan sinar darah lainnya melonjak, membentuk gusur di udara. Saat berikutnya, semua orang yang hadir benar-benar terpana. Bahkan Wang Qiang yang sangat cerewet membuka mulutnya lebar-lebar saat dia berdiri di sana membatu. Paman Xian Yuin telah meninggal. Dia telah dibunuh oleh Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng mengambil nyawanya, dia bahkan meretasnya menjadi 2 bagian tengah. Dia telah meninggal tanpa mayat utuh. Setelah tertegun sejenak, tatapan orang banyak yang melihat ke Chu Feng semuanya berubah. Chu Feng benar-benar membunuh Paman Xian Yuin, membunuh Kaisar bela diri peringkat 6. Mungkinkah Chu Feng sudah gila? Chu Feng benar-benar terlalu berani.
Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk melawan elf era kuno? Alasan mengapa orang banyak berpikir seperti ini adalah karena mereka, seperti Paman Xian Yuin, tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng telah memicu bencana besar dengan membunuh Paman Xian Yuin. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, semua orang terkejut. Ekspresi Chu Feng sebenarnya tidak berubah sedikit pun setelah membunuh Paman Xian Yuin. Seolah-olah dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sifat pemuda ini benar-benar terlalu ganas. Katakan, Chu Feng, bukankah kamu sedikit terlalu berani? Dia adalah elf era kuno. Andarea benar-benar membunuhnya seperti itu? Wang Qiang berjalan ke Chu Feng. Dia ingin membunuhku. Mengapa saya tidak diizinkan untuk membunuhnya? Tanya Chu Feng bukannya menjawab. Kamu pantas mati. Tapi dia adalah kuno, elf era, dan berlari, peringkat 6 kaisar bela diri, di atas itu. STA, statusnya harus cukup tinggi, kata Wang Qiang. Chu Feng tidak segera menjawab Wang Qiang. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa kebanyakan orang memiliki reaksi yang sama seperti Wang Qiang. Nyatanya, ekspresi mereka bahkan lebih dibesar-besarkan daripada ekspresi Wang Qiang. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi Paman Xian Yuin untuk membunuh Chu Feng, tetapi pasti tidak baik bagi Chu Feng untuk membunuh Paman Xian Yuin. Semuanya, mungkinkah kalian semua merasa seharusnya aku tidak membunuhnya? Chu Feng bertanya pada orang banyak. Tidak ada yang menjawab Chu Feng. Meskipun elf era kuno tidak boleh diprovokasi, jelas bahwa Chu Feng juga bukan seseorang yang bisa diprovokasi. Karena itu, mereka tidak ingin menyinggung Chu Feng. Kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu kepada kami. Sebaliknya, Anda harus bertanya pada diri sendiri. Pada saat ini, Penatua Yuling berbicara. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada penuh ejekan. Bab 1977, turunnya krisis. Tanyakan pada diriku sendiri. Chu Feng tersenyum ringan. Teman kecil Chu Feng, aku tidak akan banyak bicara, dan hanya akan memberimu sedikit nasihat. Saat melakukan sesuatu, seseorang harus mempertimbangkan tingkat keparahan suatu masalah. Saat membawa diri sendiri, seseorang harus tahu apa yang mampu dilakukannya, Tetua Yuling menambahkan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, banyak tetua istana hukum surgawi mulai mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Adapun yang lain, mereka menjadi diam. Namun, Chu Feng tahu bahwa orang-orang itu kemungkinan besar berpikir dengan cara yang sama di dalam hati mereka. Meskipun saya, Chu Feng, adalah generasi yang lebih muda, saya bukan ikan di atas balok pemotong. Saya pasti tidak akan membiarkan diri saya dimanfaatkan. Jadi, terlepas dari siapa itu, selama seseorang yang mencoba membunuhku, aku pasti tidak akan membiarkan orang itu lolos begitu saja. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, rasa dingin mulai menyebar kemana-mana. Seketika, suhu di wilayah ini turun beberapa derajat. Selanjutnya, karena fakta bahwa armor dan sayap guntur Chu Feng masih ada padanya, rasa dingin yang dipancarkannya tidak hanya dingin, tetapi juga sangat menakutkan. Belum lagi yang lain, bahkan Penatua Yuling, Kaisar bela diri peringkat 6, mengungkapkan kerutan saat merasakan aura dingin Chu Feng. Pada saat itu, dia merasa seolah terbangun dari mimpinya. Bahkan ketika Paman Xian Yuin bukan tandingan Chu Feng, dia tentu saja juga bukan tandingan Chu Feng. Bahkan ketika Penatua Yuling bertindak sedemikian rupa, yang lain semuanya bermandikan keringat dingin. Pada saat itu,
mereka semua menyadari betapa menakutkannya Chu Feng sebenarnya. Sebelumnya, satu-satunya hal di pikiran mereka adalah seberapa kuat dukungan Paman Xian Yuin, dan mereka benar-benar melupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Chu Feng sendiri. Chu Feng bukan anggota biasa dari generasi muda. Sebaliknya, dia adalah anggota generasi muda yang mampu membunuh kaisar bela diri peringkat 6. Jadi, setelah merasakan dingin yang dipancarkan oleh Chu Feng, bahkan Penatua Yuling tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, saya juga tahu bahwa semua orang merasa bahwa saya seharusnya tidak membunuh Paman Xian Yuin. Adapun alasan mengapa semua orang merasa seperti itu hanya karena kalian semua merasa bahwa peri kuno tidak boleh dianggap enteng. Namun, jika itu yang dipikirkan semua orang, maka itu berarti semua orang merasakan dari lubuk hati kalian bahwa apa yang aku, Chu Feng, katakan sebelumnya, bagaimana elf era kuno adalah sekutuku dan bagaimana Master Luo Kong secara pribadi memberitahuku bahwa aku bisa membunuh Paman Xian Yuin, itu hanyalah kebohongan. Anda semua merasa bahwa saya, Chu Feng, berbohong. Chu Feng menyapu pandangannya ke kerumunan sekali lagi. Kali ini, tidak ada yang berani menatap tatapan Chu Feng. Meskipun itu yang mereka pikirkan, tidak ada dari mereka yang cukup berani untuk mengakuinya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apakah saya, Chu Feng, berbohong atau tidak? Semua orang akan mengetahuinya di masa depan, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, semua orang merasa terkejut. Chu Feng telah mengucapkan kata-kata itu dengan begitu mudah. Sepertinya dia tidak berbohong. Mungkinkah apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran? Namun, jika semua yang dikatakan Chu Feng benar, maka itu akan sangat menakutkan. Pada saat itu, tatapan yang dilihat orang banyak pada Chu Feng mengandung lebih dari rasa takut. Ada juga jenis emosi yang sama sekali berbeda. Bahkan monster tua berpengalaman yang akan mencapai akhir umur mereka mengungkapkan ekspresi seperti itu di tatapan mereka. Chu Feng telah memaksa mereka untuk memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tidak lagi peduli untuk memperhatikan orang banyak. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan cosmosa milik Paman Xian Yuin dan persenjataan kekaisarannya. Itu semua adalah milik elf era kuno. Bahkan jika Chu Feng tidak berencana untuk menyimpannya sendiri, dia tidak bisa mengabaikannya. Chu Feng berencana untuk mengembalikan mereka ke elf era kuno. Chu Feng juga mengumpulkan mayat Paman Xian Yuin. Tidak peduli apa, dia masih elf era kuno. Jadi, Chu Feng berencana mengembalikan mayatnya ke elf era kuno dan meminta mereka mengurusnya. Jika elf era kuno menyatakan bahwa Chu Feng dapat melakukan apa yang diinginkannya pada mayat Paman Xian Yuin, itu tentu saja akan lebih baik. Tidak peduli apa, Paman Xian Yuin adalah kaisar bela diri peringkat 6. Dengan demikian, sumber energi yang terkandung di dalam mayatnya pasti cukup baik. Oleh karena itu, Chu Feng akan menunggu sampai Egi terbangun dan membuatnya memurnikan sumber energinya. Singkatnya, tubuhnya sangat berguna dan berharga. Pada saat itu, Penatua Istana Dunia Bawah Huangguan berjalan menuju Chu Feng. Dia menunjuk persenjataan kekaisaran Chu Feng dan bertanya, "Teman kecil Chu Feng, persenjataan kekaisaran di tanganmu, mungkinkah pemenggal kepala naga melingkar yang marah yang legendaris?" Dia melakukannya pertama untuk menghilangkan ketegangan dari situasi canggung ini, dan kedua, karena dia benar-benar ingin tahu. Senior, sejujurnya, ini memang kaisar binatang senior persenjataan kekaisaran yang digunakan ketika dia masih hidup. Pemenggal kepala naga melingkar yang marah, Chu Feng mengangguk. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang banyak semuanya berubah. Bahkan Penatua Huangguan tidak dapat menahan diri dari menghirup seteguk udara dingin. Kemudian, dia bertanya, "Teman kecil Chu Feng,
mungkinkah kamu penerus Kaisar Binatang? Aku bukan penerus Kaisar Binatang. Saya hanya berhasil mendapatkan pemenggal kepala naga melingkar yang marah, jelas Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Yuling, yang sudah merasa sangat iri pada Chu Feng, hampir memuntahkan darah. Dia jelas telah memperoleh persenjataan kekaisaran Kaisar Binatang. Namun, dia masih menyatakan dirinya bukan penerus Kaisar Binatang. Lebih jauh lagi, dia bahkan menggunakan kata hanya untuk menggambarkan persenjataan kekaisaran. Itu benar-benar terlalu membuat marah Yuling, yang bahkan tidak memiliki persenjataan kekaisaran biasa. Chu Feng telah menerima kesempatan beruntung yang sangat besar untuk mendapatkan pemenggal kepala naga melingkar yang marah. Namun, dia membuatnya tampak sangat tidak penting. Itu benar-benar terlalu memicu kemarahan. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak hanya memiliki bakat luar biasa, kamu juga seseorang yang diberkati dengan kekayaan besar. Cara saya melihatnya, penguasa tanah suci materialisme berikutnya pasti adalah Anda, kata penatua Huang Guang. Itu tidak pasti, namun, pada saat itu, Wang Qiang membantahnya. Kemudian, dengan ekspresi yang sangat percaya diri, dia berkata, meskipun Chu Feng adalah tujuanku, saudara yang baik, tapi era Overlord akan saya, Wang Qiang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mulai mendesis padanya. Nyatanya, beberapa orang bahkan mulai mencemooh Wang Qiang karena tidak tahu malu. Kalian banyak, adalah benar-benar orang yang memiliki mata anjing, mata dan tidak bisa menilai. Tidak peduli apa, saya masih penerus Kaisar Qi, kata Wang Qiang. Siapa yang kamu coba tipu? Kerumunan tidak mempercayai Wang Qiang. Wang Qiang menghela nafas. Fakta berbicara keras, lebih keras dari kata-kata. Apakah aku, Wang Qiang bohong? Kalian semua akan tahu nanti, Wang Qiang menggunakan apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya. Namun, ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia telah berbicara dengan sangat percaya diri dan mengeluarkan aura yang sangat mendominasi. Dia telah menyebabkan orang banyak merasakan penghormatan dan ketakutan yang mendalam terhadapnya. Namun, ketika Wang Qiang mengucapkan kata-kata itu, meskipun itu persis sama dengan kata-kata Chu Feng, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Mereka harus mengakui, meskipun Wang Qiang tidak tahu malu, dia sangat lucu. Gemuruh. Pada saat kerumunan menertawakan Wang Qiang dan berdebat dengannya, gerbang tempat kerumunan memasuki wilayah ini tiba-tiba tertutup. Melihat pemandangan itu, orang banyak langsung terpana. Mereka benar-benar bingung. Adapun Chu Feng, dia mulai mengerutkan kening. Gerbang itu awalnya terbuka sepanjang waktu. Dengan demikian, semakin banyak orang mulai berdatangan ke tempat ini. Saat ini, tidak hanya ada beberapa juta orang di sini. Sebaliknya, sekarang ada lebih dari selusin juta orang di sini. Fakta bahwa gerbang itu terbuka sepanjang waktu sebelumnya berarti itu dimaksudkan untuk dibuka. Namun, sekarang tiba-tiba ditutup. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Sepertinya, seseorang sedang mengendalikan gerbang. Adapun itu, kemungkinan besar itu adalah pergerakan dari aula kegelapan. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke arah Wang Qiang dan berkata, lihat bagaimana kamu terus menyombongkan diri. Bahkan pintunya tertutup sendiri karena kesombonganmu yang tak tahu malu. Hahaha. Setelah orang itu berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berkata, semuanya, sekarang bukan waktunya untuk tertawa.
kemungkinan besar krisis akan terjadi di tempat ini. Begitu Chu Feng mengatakan itu, ekspresi orang banyak segera menjadi tegang. Alasannya adalah karena Chu Feng tidak hanya mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras, dia juga mengatakannya dengan nada yang sangat serius. Namun, semua orang bingung. Mengapa krisis menimpa mereka entah dari mana? Penatua Huangguan bertanya pada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, apa maksudmu dengan itu? Aku akan menanyakan semua ini dulu. Apakah semua orang pernah mendengar tentang Aula Kegelapan? Chu Feng bertanya. Bab 1978 Kegagalan Rencana. Aula Gelap? Aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Itu kekuatan misterius yang muncul di klan Kekaisaran Simen sebelumnya, kan? Kerumunan mulai menyuarakan pemahaman mereka tentang Aula Kegelapan. Meskipun Aula Kegelapan selalu melakukan bisnis mereka dalam bayang-bayang, semua orang tahu masalah tentang klan Kekaisaran Simen. Dengan demikian, hampir semua orang tahu tentang Aula Kegelapan. Karena masalah ini sangat penting, saya akan mempersingkat cerita panjang. Ada kemungkinan peta labirin cahaya bulan yang dimiliki semua orang disebarkan oleh Aula Kegelapan. Mereka menyebarkan peta dengan tujuan untuk memikat semua orang ke tempat ini. Adapun mengapa mereka melakukan itu karena mereka memiliki tujuan yang jelas. Untuk tujuan mereka, semua orang mati di sini, kata Chu Feng. Nyata. Pada saat itu, kerumunan meledak menjadi gempar. Kepanikan menutupi wajah orang-orang tertentu, sementara yang lain menunjukkan ekspresi yang meragukan. Namun, terlepas dari itu, tetap saja apa yang diungkapkan Chu Feng bukanlah masalah kecil. Kematian selamanya menjadi subjek yang paling tajam. Ini terutama benar ketika kematian itu menyangkut kehidupan mereka sendiri. Saya tidak berbohong kepada semua orang. Ada formasi pembunuhan di tempat ini. Formasi pembunuhan itu bisa aktif kapan saja. Jika formasi pembunuhan itu diaktifkan, kita semua akan mati di sini, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, bagaimana kamu tahu tentang ini? Penatua Huangguan bertanya. Seperti yang terjadi, saya sebaiknya mengatakan yang sebenarnya apa adanya. Peri era kuno sudah mengetahui masalah ini, dan saya dipercaya oleh peri era kuno untuk datang ke tempat ini dan membantu semua orang melewati krisis ini. Jadi, saya mengambil jalan ketujuh justru untuk tujuan ini. Gerbang jalan ketujuh, bahkan tanpa peta, aku bisa membukanya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan kunci roh dunia yang sangat besar dan memasukkannya ke gerbang jalur ketujuh. Jepret, gerbang jalur ketujuh dibuka untuk Chu Feng. Ini benar-benar dibuka. Melihat itu, kerumunan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kemudian, banyak di antara mereka mulai percaya apa yang dikatakan Chu Feng. Bagaimanapun, memang benar bahwa Chu Feng telah bersikeras mengambil jalan ketujuh sebelumnya, dan juga benar bahwa Chu Feng berhasil membuka gerbang jalan ketujuh. Namun, orang banyak tidak tahu bahwa kunci yang sangat besar itu sebenarnya bisa membuka gerbang jalur ketujuh karena Chu Feng telah menyembunyikan petanya di dalam kunci itu. Jadi, pada akhirnya, Chu Feng hanya bisa membuka gerbang karena kekuatan peta. Alasan mengapa Chu Feng membuka gerbang jalur ketujuh adalah untuk mencegah hal yang tidak terduga. Karena formasi pembunuhan hanya dapat diaktifkan di area ini, Chu Feng memutuskan bahwa formasi pembunuhan tidak akan berguna jika orang-orang di sini dibawa pergi. Sebelumnya, dia tidak memikirkan hal ini karena dia tidak tahu bagaimana dia akan pergi. Namun, karena gerbang jalur ketujuh dapat dibuka kapan saja, dia secara alami harus menggunakan cara jitu ini untuk menyelamatkan semua orang. Teman kecil Chu Feng tidak akan menipu kita. Tidak ada waktu untuk kalah. Semuanya, cepat, ayo keluar dari sini, kata penatua Huangguan. Le,
Le, biarkan aku pergi. Pertama, sangat mengkhawatirkan hidupnya, Wang Qiang adalah orang pertama yang bergegas keluar dari gerbang jalan ketujuh. Melihat itu, kerumunan mulai bergegas melewati gerbang jalur ketujuh. Mereka tidak ingin mati di sini dengan sia-sia. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, semuanya, tunggu sebentar. Itu adalah penatua Yuling. Dia berbicara dengan suara yang sangat keras dan menghentikan kerumunan yang melarikan diri. Kemudian, dia menambahkan, semuanya, saya mendesak Anda semua untuk menenangkan diri dan tidak tertipu oleh Chu Feng itu. Penatua Yuling, apa yang kamu bicarakan? Mereka yang memasuki jalur ketujuh semuanya berdiri di sana tertegun. Mereka yang belum memasuki jalan ketujuh juga menghentikan langkahnya. Semuanya, mungkinkah kalian semua tidak merasa ini sangat skeptis? Karena tempat ini sangat berbahaya, mengapa Chu Feng tidak menyebutkannya sebelum kita masuk? Mengapa dia malah menyebutkannya kepada kita sekarang? Penatua Yuling bertanya. Itu benar. Teman kecil Chu Feng, mengapa kamu tidak memperingatkan kami lebih awal? Kerumunan bertanya. Pada saat itu, tatapan Chu Feng sedikit berkedip. Bibirnya terangkat menjadi kurva ringan. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke penatua Yuling. Selain itu, Chu Feng adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Jelas, dia tahu bagaimana menuju ke sini. Dalam hal itu berarti dia sudah tahu bahwa pohon persik keabadian ada di sini bahkan sebelum dia tiba di sini. Karena dia sudah tahu bahwa pohon persik keabadian ada di sini, sangat dapat dimengerti bahwa dia harus tahu tentang rahasia lain dari tempat ini. Agar Chu Feng bersikeras meminta kita meninggalkan tempat ini, dia pasti melakukannya untuk menipu kita. Dia ingin membuat kita meninggalkan tempat ini melalui tipuannya, dan kemudian memonopoli semua harta di tempat ini untuk dirinya sendiri, tambah penatua Yuling. Ini, mendengar apa yang tetua Yuling katakan, orang banyak tidak menyatakan persetujuan mereka. Namun, selain orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Wang Qiang, banyak dari orang-orang yang telah memasuki jalur ketujuh diam-diam keluar dari jalur ketujuh dan kembali ke tempat ini dengan pohon persik keabadian. Meskipun mereka tidak mengungkapkan persetujuan mereka dengan tetua Yuling, tindakan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka memikirkan hal yang sama dengan tetua Yuling. Chu Feng, kamu tidak bisa berkata apa-apa sekarang, bukan? Penatua Yuling melihat ke Chu Feng. Ketika dia melihat ke Chu Feng, dia mengungkapkan ekspresi puas diri. Sejak awal, kerumunan telah berdiri di belakang Chu Feng dan berbicara untuknya sepanjang waktu. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil memiringkan kerumunan ke sisinya. Tak bisa bicara? Mengapa saya tidak bisa berkata-kata? Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, pertama, pada saat kalian semua datang ke tempat ini, saya tidak akan bisa membuktikan apapun. Jika saya memberitahu semua orang untuk tidak memasuki tempat ini karena ada formasi pembunuhan di sini, siapa yang akan mempercayai saya? Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ada di antara Anda yang akan mempercayai saya jika saya telah menyebutkannya kepada Anda semua saat itu? Jika ada orang yang percaya padaku, tolong angkat tanganmu. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, memang ada orang yang mengangkat tangan. Namun, hanya ada sekitar 1.000 orang yang melakukannya dari lebih dari 10 juta orang di sini. Tak satu pun dari orang-orang yang menurunkan tangan itu mengatakan apa-apa. Alasannya adalah karena mereka tahu jauh di lubuk hati mereka bahwa mereka tidak akan percaya pada Chu Feng seandainya dia menyebutkan formasi pembunuhan kepada mereka sebelum mereka memasuki tempat ini. Melihat bahwa bahkan penatua Yuling tidak mengangkat tangannya, Chu Feng tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan, saat itu, kalian semua tidak akan mempercayaiku.
Jika saya memberitahu Anda semua untuk menemani saya ke jalan ketujuh, apakah ada di antara Anda yang akan melakukannya? Pada saat itu, bahkan ribuan orang yang mengangkat tangan mereka menurunkan tangan mereka secara berurutan. Pada saat itu, tidak ada satupun tangan yang terangkat. Alasannya karena mereka semua berhasil merasakan betapa menakutkannya jalan ketujuh dari pintu masuk jalan ketujuh. Mereka semua merasa bahwa mereka pasti akan mati jika mereka memasuki jalan ketujuh. Karena tidak ada dari mereka yang ingin mempermainkan hidup mereka, tidak satupun dari mereka akan menemani Chu Feng di jalan ketujuh. Kalau begitu, izinkan aku menanyakan semua ini padamu. Bagaimana saya bisa mendesak semua orang untuk pergi pada saat itu? Karena saya tahu bahwa saya tidak akan berhasil mendesak semua orang untuk pergi, mengapa saya mencoba melakukannya? Mengapa saya tidak menunggu untuk membuktikan diri saya kepada semua orang, menunggu sampai saya bisa melakukannya? Chu Feng bertanya. Masa tidak menjawab? Alasannya karena mereka juga tahu bahwa tidak ada gunanya bagi Chu Feng untuk menasihati mereka saat itu. Pada saat itu, orang-orang yang telah memasuki jalur ketujuh sebelumnya dan kemudian melangkah mundur mengungkapkan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Kalau begitu, apakah kalian semua bersedia mengikutiku keluar dari sini sekarang? Chu Feng bertanya. Tepat setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Penatua Yuling menambahkan, semuanya, kalian harus memikirkan ini dengan hati-hati. Labirin sinar bulan ini adalah tempat yang penuh dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, banyak orang tergoda untuk pergi setelah Chu Feng selesai menanyakan pertanyaannya. Namun, setelah Penatua Yuling mengucapkan kata-kata itu, banyak orang yang tergoda untuk pergi mulai ragu. Pada akhirnya, hanya lebih dari 10.000 orang yang tampil. Meskipun 10.000 orang bukanlah jumlah yang kecil, itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan lebih dari 10 juta orang. Tampaknya metode jitu Chu Feng untuk menyelamatkan orang banyak akan gagal. Bab 1979 Arti Saudara. Sangat baik. Saya berterima kasih kepada semua teman yang percaya pada saya. Karena Anda semua percaya pada saya benar-benar akan menjamin keselamatan Anda, kata Chu Feng kepada orang-orang yang telah memasuki jalan ketujuh. Kemudian, dia menoleh ke Penatua Huang Guan dan Wang Qiang. Penatua Huang Guan, saudara Wang Qiang, tolong bawa orang-orang itu keluar dari labirin cahaya bulan untuk saya. Anda hanya perlu kembali melalui jalur yang sama dengan saat Anda masuk. Meskipun jalur ketujuh ini mengeluarkan aura yang sangat berbahaya, sebenarnya ini benar-benar aman. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tidak berencana untuk pergi bersama kami? Penatua Huang Guan bertanya. Meskipun mereka tidak mempercayaiku, aku tidak bisa mengabaikan mereka dan membiarkan mereka mati, kata Chu Feng. Tapi, jika formasi pembunuhan itu benar-benar ada, itu akan sia-sia bahkan jika Anda tetap tinggal, kata Penatua Huang Guan. Aku punya cara lain untuk menghadapinya. Hanya saja, saya tidak berani menjamin apakah cara itu pasti berhasil atau tidak. Namun, saya tetap harus mencobanya, kata Chu Feng. Chu Feng, mereka semua melakukannya, jangan, tidak percaya padamu. Kebodohan mereka. Bahkan jika mereka akan mati, itu akan terus berlanjut, hanya akan menjadi apa yang pantas mereka terima. Yo, kamu SH, sebaiknya biarkan mereka mati. Mengapa repot-repot dengan mereka? Kata Wang Qiang. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras. Dia melakukannya dengan sengaja untuk menghina mereka yang telah memutuskan untuk tetap tinggal. Pada saat itu, orang-orang yang tersisa mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Mereka juga merasa telah mengecewakan niat baik Chu Feng dengan menolak untuk mendengarkannya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan,
karena mereka tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki keinginan egois. Tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak percaya padaku. Namun, saya benar-benar tidak bisa meninggalkan mereka. Alasannya karena itu adalah tanggung jawab saya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak marah. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sudah dia perkirakan akan terjadi. Melihat reaksi Chu Feng, kerumunan semakin malu. Tanggung jawab? Benar-benar lelucon. Anda jelas telah tertangkap basah oleh saya. Itu sebabnya Anda memutuskan untuk tinggal daripada pergi. Kamu masih tidak mau berpisah dengan harta karun di sini. Jadi, semuanya jangan tertipu oleh Chu Feng itu. Melihat kerumunan itu merasa malu, Tetua Yuling mulai menabur perselisihan lagi. Zet. Tepat setelah Penatua Yuling selesai mengucapkan kata-kata itu, sambaran petir tiba-tiba melintas di udara. Seperti hantu, Chu Feng muncul di hadapan Penatua Yuling. Baik armor dan sayap guntur milik Chu Feng dipajang. Pada saat itu, Chu Feng diselimuti petir. Tidak hanya itu, Chu Feng memancarkan kekuatan menindas yang sangat sengit. Kekuatannya yang menindas menyebabkan Penatua Yuling mundur darinya berulang kali. Merasakan niat membunuh Chu Feng, Penatua Yuling membalik telapak tangannya dan mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dia berencana mengambil inisiatif dengan menyerang lebih dulu. Karena itu, dia melepaskan serangan ke Chu Feng. Woos! Dentang! Namun, tepat setelah Penatua Yuling mengangkat persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, cahaya keperakan melintas melewatinya. Pemenggal kepala Furious Coiling Dragon milik Chu Feng telah meretas persenjataan imperial yang tidak lengkap milik Penatua Yuling menjadi dua. Setelah potongan persenjataan imperial yang tidak lengkap milik Penatua Yuling dengan cepat berputar di udara, mereka jatuh ke tanah. Tiba-tiba, Penatua Yuling memiliki ekspresi yang benar-benar pucat di wajahnya. Dia berdiri di sana dengan sikap tertegun dan membatu. Dia benar-benar tidak bergerak, dengan keringat dingin mengalir keluar dari tubuhnya dan turun dari wajahnya yang tua. Dari bentrokan instan sebelumnya, dia merasakan betapa besar jarak antara dia dan Chu Feng. Jika Chu Feng ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Chu Feng. Kurang ajar! Anda berani bertindak kasar terhadap Master Penatua. Apakah Anda berencana untuk melawan Istana Hukum Surgawi kami? Kerumunan dari Istana Hukum Surgawi segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkan mereka ke arah Chu Feng. Dan bagaimana jika aku? Chu Feng menyapu pandangannya ke arah mereka dan berkata dengan suara dingin. Setelah melihat tatapan Chu Feng, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang sangat ingin menyerang Chu Feng mulai mundur darinya. Bahkan, banyak di antara mereka yang mulai menggigil, dengan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang sangat takut pada Chu Feng sehingga mereka akhirnya duduk di tanah dengan cara lumpuh. Niat membunuh. Sebelum niat membunuh intens Chu Feng, mereka tiba-tiba merasa diri mereka konyol. Ketika Tetua Yuling terkuat mereka bukan tandingan Chu Feng, apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka menyerang Chu Feng, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Lagi pula, mereka semua memahami logika bahwa di hadapan seorang ahli yang sebenarnya, terlepas dari berapa banyak orang yang Anda miliki, semuanya akan sia-sia. Adapun Chu Feng, dia adalah salah satu ahli tersebut. Chu Feng, jika kamu ingin membunuhku, itu akan membuktikan bahwa kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Bahkan jika saya mati, Istana Hukum Surgawi kami tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja, Penatua Yuling mengancam Chu Feng. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dia tidak takut sedikit pun.
Pada saat yang sama, pemenggal kepala naga melingkar yang marah di tangan Chu Feng semakin dekat dan semakin dekat dengan Penatua Yuling. Kamu. Penatua Yuling menjadi sangat gugup sehingga dia tidak dapat berbicara dengan benar. Pada saat itu, seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Dia benar-benar takut mati. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah satu tebasan senjataku. Namun, aku tidak akan membunuhmu, karena membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Adapun apa yang kami berdua katakan kepada orang banyak, kebenaran akan terungkap siapa di antara kami yang mengatakan kebenaran dan siapa yang berbohong. Karena saya memiliki hati nurani yang bersih, saya tidak takut menunggu. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melepas pemenggal kepala naga melingkar yang marahnya, berjalan ke pohon persik keabadian, duduk bersila dan menutup matanya. Adapun Penatua Yuling, dia terengah-engah dan mulai menyeka keringat dingin di wajahnya tanpa henti. Dia merasa seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari gerbang neraka. Namun, pada saat itu, dia sangat kelelahan dan hampir pingsan. Put! Tiba-tiba, Chu Feng membuka matanya. Alasannya karena seseorang telah duduk di sampingnya. Setelah melihat, dia menemukan bahwa Wang Qiang sebenarnya tersenyum bodoh padanya dengan giginya yang terlihat lebar. Mulut penuh bau mulut menyerang wajah Chu Feng. "Mengapa kamu kembali?" Chu Feng bertanya. "Kamu tidak pergi. Jadi saya tidak pergi juga. Lagi pula, kita bersaudara," kata Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga mulai tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Penyebutan kata saudara Wang Qiang sudah cukup baginya. Apa yang dia maksud dengan saudara? Seorang saudara adalah seseorang yang bersedia menjalani cobaan dan kesengsaraan bersama Anda selama saat-saat krisis. Teman kecil Chu Feng, karena kamu tidak akan pergi, orang tua ini juga akan tinggal. Tepat pada saat ini, Penatua Huangguan dari Underworld Palace juga kembali. Mengikutinya, yang lain dari Istana Dunia Bawah juga kembali. Mereka semua duduk di sekitar Chu Feng. Pada akhirnya, semua orang kembali. Namun, orang-orang yang kembali semuanya duduk di samping Chu Feng seperti orang-orang dari Istana Dunia Bawah. Segera, gerbang jalur ketujuh ditutup. Saat itu, kerumunan yang tersisa di tempat ini dipisahkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang percaya pada Chu Feng. Kelompok lainnya adalah orang-orang yang tidak percaya pada Chu Feng. Adegan semacam ini menyebabkan mereka yang tidak percaya pada Chu Feng memiliki rasa bersalah yang lebih besar dan merasa lebih malu. Semuanya, jika kamu merasa ada harta karun di sini, kamu bisa langsung pergi dan hati-hati melihat sekeliling untuk mencari harta karun itu. Tidak perlu bertindak sekekang ini, Tetua Huangguan berkata sambil tersenyum. Dia tidak dapat terus menonton cara orang-orang yang tidak percaya pada Chu Feng bertindak. Karena itu, dia mengucapkan kata-kata itu untuk mengejek mereka. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih berkata kepada Chu Feng, "Teman kecil Chu Feng, jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, lelaki tua ini akan berlutut kepadamu dan mengakui kesalahannya sebelum kematiannya." Wajah lelaki tua ini dipenuhi bekas luka. Di punggungnya ada pedang raksasa yang terbungkus kain. Bilah itu disebut bilah salju. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang orang tua itu telah mencapai tingkat pencapaian yang luar biasa. Orang tua ini dikenal sebagai setan gila pedang salju. Setan gila pedang salju ini adalah peringkat 6 kaisar bela diri, monster tua. Namanya bahkan lebih terkenal daripada Penatua Yuling dan Penatua Huangguan. Dia adalah seseorang yang memiliki banyak prestise. Hanya dia mendekati akhir umurnya. Setelah setan gila pedang salju,
banyak orang lain mulai mengungkapkan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng. Pada awalnya, hanya monster tua yang menyatakan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng, tetapi kemudian, hampir setengah dari 10 juta lebih orang telah menyuarakan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng. Penatua Yuling, sebagai orang yang paling tidak mempercayai teman kecil Chu Feng, kamu harus meminta maaf sendiri, bukan? Penatua Huangguan berkata kepada Penatua Yuling. Tentu, aku akan mengekspresikan diriku. Jika saya salah menuduh teman kecil Chu Feng, saya pasti akan memberi kompensasi kepada teman kecil Chu Feng, Tetua Yuling bersumpah. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan enggan, dia sebenarnya mengaku kalah dari Chu Feng. Dia tidak berani untuk tidak melakukannya. Ketika Chu Feng menyerangnya sebelumnya, Chu Feng membuatnya menyadari perbedaan di antara mereka. Dia benar-benar takut Chu Feng akan membunuhnya. Haha. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa kecil. Penatua Yuling menyeka keringat dinginnya dan kemudian bertanya, "Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu tertawakan?" Pada saat ini, dia benar-benar takut pada Chu Feng. Kompensasi? Kompensasi seperti apa yang bisa Anda berikan? Apakah Anda mampu mengambil sesuatu yang lebih berharga dari ini? Chu Feng mengangkat pemenggal kepala naga melingkar yang marah miliknya. Aku. Penatua Yuling terdiam. Jika Anda telah salah menuduh Chu Feng, Anda harus meminta maaf Wei dengan hidup Anda, Sela Wang Qiang. Apa? Mendengar kata-kata itu, pikiran Penatua Yuling menjadi tegang dan ekspresinya berubah. Kamu tidak berani? Dalam hal ini, itu berarti Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Yo, Anda telah masuk, secara tidak langsung, mengakui bahwa Anda salah menuduh Chu Feng, kata Wang Qiang. Setelah Wang Qiang mengucapkan kata-kata itu, tatapan lebih dari 10 juta orang beralih ke Tetua Yuling. Di antara mereka, banyak tatapan yang sangat dingin. Alasan mengapa orang banyak merasa bersalah dan malu terhadap Chu Feng adalah semua karena Penatua Yuling. Jika Penatua Yuling benar-benar salah menuduh Chu Feng, maka, bahkan tanpa Chu Feng melakukan apapun, orang-orang itu akan mencabik-cabiknya di tempat. Dihadapkan dengan penindasan semacam ini, Tetua Yuling merasa rambutnya berdiri tegak. Dengan hati yang dipenuhi teror, dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk berkata, "Jika apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu benar, aku akan bunuh diri di tempat. Aku akan mengembalikan kepolosan teman kecil Chu Feng dengan kematianku." Gemuruh. Tepat setelah Tetua Yuling mengucapkan kata-kata itu, area tempat mereka berada mulai bergetar hebat. Saat gempa dahsyat mulai memenuhi tempat itu, dinding di sekitarnya mulai memancarkan sinar merah. Sinar merah berselang-seling satu sama lain dan membentuk jaring yang sangat besar. Pada saat itu, selain Chu Feng, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Alasannya adalah karena mereka merasakan niat membunuh yang fatal dari jaring merah. Bab 1980 menerobos formasi pembunuhan. Formasi pembunuhan, mungkinkah ini formasi pembunuhan? Pada saat itu, semua orang mulai panik. Alasannya adalah karena niat membunuh muncul dari sekitar mereka, dan jaring merah itu berkelap-kelip dengan cahaya merah. Saat itu, mereka seperti kura-kura yang terperangkap di dalam toples tanpa ada cara untuk melarikan diri. Teman kecil Chu Feng, tampaknya orang tua ini memang bersalah padamu. Orang tua ini akan meminta maaf kepadamu di sini. Saat setan gila pedang salju berbicara, dia berencana untuk berlutut di hadapan Chu Feng. Pak. Namun, sebelum dia bisa berlutut, Chu Feng tiba di hadapannya seperti hantu dan membantunya berdiri, menghentikannya untuk berlutut. Pedang salju senior, tidak perlu untuk ini. Saya mengatakan bahwa saya memiliki metode lain, kata Chu Feng.
metode lain. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, setan gila pedang salju dan orang banyak lainnya hadir semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka semua bisa merasakan kekuatan formasi pembunuhan itu. Jika jaring merah menelan mereka, mereka pasti akan dibunuh. Awalnya, mereka semua merasa bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka di tempat ini dan merasa menyesal karena tidak mempercayai Chu Feng. Namun, yang sangat mengejutkan mereka, Chu Feng benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki metode lain untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, berdasarkan penampilan Chu Feng, dia tampaknya tidak sedang bercanda. Dengan demikian, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat fajar kehidupan ketika mereka telah mencapai tempat kematian mutlak. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Terkandung dalam tatapan mereka adalah antisipasi. Lebih dari selusin juta orang telah mempertaruhkan hidup mereka di tangan Chu Feng. Sebenarnya, seperti yang terjadi, mereka tidak punya pilihan selain percaya pada Chu Feng. Woos, woos, woos. Pada saat itu, tangan Chu Feng mulai berubah dengan cepat. Kemudian, telapak tangannya saling menggenggam dan dia berteriak, "Buka!" Berdengung. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi tanah di bawah kaki orang banyak. Saat cahaya keemasan bersinar, penghalang pertahanan emas dengan cepat terbentuk dan menyelimuti kerumunan. Ini bagus. Kami diselamatkan. Pada saat penghalang pertahanan emas muncul, penonton sangat gembira. Alasannya adalah karena ketika penghalang pertahanan emas muncul, aura menakutkan yang dipancarkan formasi pembunuhan menghilang dalam sekejap. Ini berarti formasi roh pertahanan berguna. Teman kecil Chu Feng, jadi kamu sudah menyiapkan formasi roh di sini, kata penatua Huang Guan. Dia juga seorang spiritualis dunia. Meskipun dia bukan seorang spiritualis dunia tingkat tinggi, dia masih mampu mengatakan bahwa formasi roh Chu Feng seharusnya baru saja dibentuk belum lama ini. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Anda adalah penyelamat kami. Kerumunan mulai mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng. Sementara formasi roh saya ini mampu menahan formasi pembunuhan untuk sementara, ia tidak dapat menahannya selamanya. Semuanya, jika kita ingin melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup, kita harus menerobos formasi pembunuhan itu, kata Chu Feng. Menerobos formasi pembunuhan. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan yang sangat emosional mulai mengerutkan kening. Formasi pembunuhan itu sangat menakutkan. Sudah tak terbayangkan bagi Chu Feng untuk bisa menghentikannya. Apakah mereka benar-benar dapat menerobosnya? Pada saat semua orang mulai mengungkapkan keraguan, tangan Chu Feng mulai berubah dengan cepat lagi. Kemudian, cahaya keemasan yang megah tanpa batas mulai muncul di luar penghalang pertahanan emas. Setelah cahaya keemasan muncul, itu tidak membentuk penghalang pertahanan lainnya. Sebaliknya, itu berubah menjadi banyak bilah emas dan mulai mengiris dan meretas jaring merah besar itu. Dentang, 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 dentang. Pada saat itu, formasi roh Chu Feng bertabrakan dengan formasi pembunuhan. Surga! Teman kecil Chu Feng luar biasa. Melihat adegan ini, penonton sekali lagi sangat gembira. Mereka tidak menyangka teknik roh dunia Chu Feng akan begitu kuat dan bahwa dia benar-benar mampu memotong formasi pembunuhan kuno. Konon, formasi pembunuhan itu bahkan lebih kuat dari yang diantisipasi Chu Feng. Selanjutnya, karena Chu Feng telah menghabiskan banyak kekuatan rohnya untuk mengatur dua formasi roh besar, kekuatan rohnya saat ini agak tidak mencukupi. Jika Chu Feng hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia hanya akan bisa mengendalikan formasi rohnya untuk melawan formasi pembunuhan dan tidak akan bisa menembus formasi pembunuhan dalam waktu singkat. Merasa tidak berdaya, Chu Feng akhirnya membuka cosmosatnya dan mulai menyempurnakan batu roh dunia tanda naga di dalamnya.
Dia menggunakan kekuatan batu roh dunia tanda naga untuk meningkatkan kekuatan teknik roh dunianya sendiri sehingga mereka bisa melawan formasi pembunuhan itu. Benar saja, setelah Chu Feng menggunakan batu roh dunia tanda naga, kekuatan formasi rohnya menjadi lebih kuat. Itu mulai menghancurkan jaring merah besar yang diciptakan oleh formasi pembunuhan. Namun, meski demikian, Chu Feng hanya mampu menyebabkan sedikit kerusakan dan bukan kehancuran total. Pada saat itu, Chu Feng menjadi sangat khawatir dan cemas. Dia mulai berkeringat deras. Bahkan, bibirnya pun mulai membiru. Meskipun dia telah menggunakan batu roh dunia tanda naga, konsumsi kekuatan roh dunianya masih terlalu besar. Chu Feng ingin menerobos formasi pembunuhan secepat mungkin. Alasannya adalah karena dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi di pihak elf era kuno agar formasi pembunuhan ini diaktifkan. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat Chu Feng. Karena itu, dia harus segera menyelesaikan masalah di sini dan kemudian pergi dan membantu peri era kuno. Hanya saja, Chu Feng saat ini benar-benar tidak dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak dapat menembus formasi pembunuhan, dia sendiri mungkin juga akan mati di sini. Melihat Chu Feng menjadi sangat lelah dengan mengendalikan formasi roh sendiri, para pengamat mulai merasakan sakit hati yang besar. Pada saat itu, rasa terima kasih yang mereka miliki terhadap Chu Feng adalah sesuatu yang hanya mereka pahami. Tepat pada saat itu, Wang Qiang bertanya, Chu Feng, TH, ini N, tidak akan bekerja. Dapatkah Anda membuat yang lain untuk inti formasi sehingga saya dapat membantu Anda? Kecuali jika mereka adalah spiritualis dunia berjubah naga Mark Royal, tidak ada yang bisa membantuku, kata Chu Feng. Hehehe. Wang Qiang tertawa puas. Dia membalik telapak tangannya, dan seutas energi roh dunia emas melayang di atasnya seperti ular kecil. Melihat kekuatan roh dunia Wang Qiang, tidak hanya Chu Feng, semua orang yang hadir terkejut. Apa yang diungkapkan Wang Qiang bukanlah kekuatan roh dunia biasa. Sebaliknya, itu adalah kekuatan roh dunia tingkat naga Mark Royal. Wang Qiang sebenarnya juga seorang spiritualis dunia jubah Mark Naga. Haha, bagus. Chu Feng sangat gembira saat mengetahui bahwa Wang Qiang juga seorang spiritualis dunia berjubah naga Mark Royal. Alasan untuk itu adalah karena dia benar-benar membutuhkan bantuan spiritualis dunia jubah Mark Naga lain pada saat itu. Jadi, Chu Feng menciptakan inti formasi lain di sampingnya. Lalu dia berkata kepada Wang Qiang, tuangkan saja kekuatan roh duniamu ke dalamnya. Anda akan dapat membantu saya dengan cara itu. Tidak pro. Masalah, saat Wang Qiang berbicara, dia melompat ke inti formasi roh itu dan mulai menuangkan kekuatan roh dunianya ke dalamnya. Ketika kekuatan roh dunia Wang Qiang memasuki inti formasi, hati Chu Feng terkejut. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan yang sangat besar mendorongnya dari belakang seperti tangan yang besar dan kuat. Dia tahu sensasi itu disebabkan oleh Wang Qiang. Kekuatan roh dunia Wang Qiang sebenarnya sekuat itu. Kekuatan roh dunianya begitu kuat sehingga setara dengan miliknya. Dengan bantuan Wang Qiang, Chu Feng yakin dia bisa menembus formasi pembunuhan. Benar saja, setelah Wang Qiang mulai membantu Chu Feng, kekuatan formasi roh Chu Feng meningkat pesat dalam sekejap. Pisau emas yang diciptakan oleh formasi roh Chu Feng menjadi lebih ganas. Mereka mulai menghancurkan formasi pembunuhan dalam skala besar. Pada akhirnya, mereka benar-benar menghancurkan jaring merah besar itu. Chu Feng dan Wang Qiang berhasil menembus formasi pembunuhan. Kesuksesan. Ketika orang banyak melihat jaring merah besar diiris oleh pedang emas, mereka tidak berani percaya ini nyata. Lagi pula, itu adalah formasi pembunuhan labirin cahaya bulan.
Chu Feng benar-benar berhasil menerobosnya, dia benar-benar berhasil menembus formasi pembunuhan di labirin cahaya bulan. Teknik roh dunia Chu Feng benar-benar kuat. Bab 1981, Kematian yang memang layak. Semuanya, kita aman sekarang, kata Chu Feng setelah merasakan bahwa orang banyak tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia menghapus formasi pertahanan yang telah dia buat. Kemudian, dia berjalan ke gerbang jalan ketujuh dan membukanya sekali lagi. Melihat bahwa gerbang jalur ketujuh berhasil dibuka, Chu Feng keluar tanpa cedera dan mereka tidak lagi dapat merasakan aura menakutkan formasi pembunuhan itu. Kerumunan itu sangat gembira setelah beberapa saat hening berlalu. Mereka tahu bahwa formasi pembunuhan benar-benar telah dihancurkan. Meskipun mereka merasa sangat luar biasa, mereka tahu bahwa Chu Feng telah berhasil. Setelah serangkaian sorakan keras, kerumunan mulai panik bergegas menuju gerbang jalur ketujuh. Meskipun ada banyak dari mereka, kecepatan mereka sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, 12 juta orang memasuki jalur ketujuh. Hidup Chu Feng, hidup Chu Feng. Dalam kegembiraan, beberapa orang mulai meneriakkan nama Chu Feng. Setelah itu, semakin banyak orang mulai meneriakkan nama Chu Feng. Awalnya, mereka adalah anggota dari generasi yang lebih muda, tetapi kemudian, bahkan mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua mulai meneriakkan nama Chu Feng dengan keras. Pada saat itu, nama Chu Feng bergema di seluruh jalan ketujuh seperti guntur. Tiba-tiba, setan gila pedang salju menunjuk seseorang dan berteriak, "Hei, Yuling, kamu sebenarnya masih malu untuk memasuki jalur ketujuh? Apakah Anda lupa apa yang Anda katakan sebelumnya?" Suaranya begitu keras dan jelas sehingga membayangi sorakan semua orang. Pada saat itu, semua orang memperhatikan bahwa kerumunan Istana Hukum Surgawi sebenarnya juga telah memasuki jalur ketujuh. Adapun orang yang memimpin mereka, justru Penatua Yuling yang salah menuduh Chu Feng sebelumnya. Pada saat itu, orang banyak tidak hanya melihat Penatua Yuling dengan tatapan dingin, tatapan mereka juga membunuh. Justru karena lelaki tua ini telah menaburkan perselisihan sehingga mereka hampir terbunuh. Jika bukan karena Chu Feng, mereka semua akan menjadi mayat yang dimutilasi sekarang. Jadi, pada saat itu, semua orang merasakan kebencian yang sangat besar terhadap tetua Yuling. Teman kecil Chu Feng, orang tua inilah yang salah sebelumnya. Tolong, saya harap Anda akan memiliki kemurahan hati seorang pria hebat dan maafkan saya kali ini, tetua Yuling berkata kepada Chu Feng dengan sangat malu. Meskipun dia tahu bahwa tindakannya sangat tidak sesuai dengan statusnya, dia benar-benar tidak ingin mati. Karena itu, dia hanya bisa membuang wajahnya yang tua dan bertindak tanpa malu. Haha. Namun, Chu Feng hanya dengan ringan tersenyum pada permintaan maaf tetua Yuling dan bahkan tidak repot-repot menanggapinya. Pada saat itu, Chu Feng bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Penatua Yuling. Alasannya karena Chu Feng tahu bahwa, bahkan tanpa dia melakukan apapun, tetua Yuling pasti akan mati hari ini, karena dia telah membuat marah semua orang di sini. Adapun Chu Feng, dia hanya ingin menjadi pengamat sekarang. Dia ingin melihat bagaimana Yuling akan diburu sampai mati oleh orang banyak. Yuling, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Anda mengatakan bahwa jika terbukti bahwa Anda telah salah menuduh teman kecil Chu Feng, Anda akan meminta maaf dengan nyawa Anda, kata setan gila pedang salju. Itu benar. Tidak peduli apa, Anda adalah penatua manajemen Istana Hukum Surgawi. Anda tidak mungkin menjadi seseorang yang akan mengingkari kata-katanya, bukan? Penatua Huang Guan menambahkan. Setelah itu, semakin banyak orang mulai mengkritik Penatua Yuling. Pada akhirnya, bahkan banyak orang dari generasi muda mulai mengkritik Penatua Yuling. Seperti yang diharapkan Chu Feng,
kerumunan mulai memburu Yuling sampai mati. Murid kurang ajar? Kamu pikir kamu siapa yang berani mengkritik Tuan Penatua kita? Ketika generasi muda mulai mengkritik Penatua Yuling, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi akhirnya tidak tahan lagi. Adalah satu hal bagi tokoh-tokoh besar itu untuk mengkritik Penatua Yuling. Namun, karena mereka adalah salah satu kekuatan manusia terkuat, Istana Hukum Surgawi, mereka sama sekali tidak akan membiarkan generasi muda berperilaku kejam terhadap mereka. Jepret. Tepat setelah sesepuh Istana Hukum Surgawi menegur generasi muda, cahaya dingin tiba-tiba bersinar. Saat darah berputar di udara, sesepuh Istana Hukum Surgawi itu terbelah menjadi dua. Itu adalah iblis gila pedang salju. Dia telah menghunus Snowblade yang tertutup kain. Tidak hanya itu, dia telah membunuh sesepuh Istana Hukum Surgawi yang telah menegur generasi muda dengan satu tebasan. Setan gila pedang salju, kamu. Penatua Istana Hukum Surgawi lainnya menunjuk ke setan gila pedang salju dengan mata melotot. Awalnya, dia ingin menegur setan gila pedang salju. Namun, dia tiba-tiba tidak berani mengatakan apapun. Alasannya adalah karena setan gila pedang salju memancarkan niat membunuh yang sangat besar saat ini. Dia sangat menakutkan. Penatua Istana Hukum Surgawi itu takut bahwa dia juga akan dibunuh jika dia menegur iblis gila pedang salju. Istana Hukum Surgawi, jangan repot-repot mengancamku. Jika aku, iblis gila pedang salju, takut akan kematian, aku tidak akan membunuh sesepuh Istana Hukum Surgawimu. Karena teman kecil Chu Feng telah menyelamatkanku, dia adalah dermawanku. Sebelumnya, Yuling salah menuduh teman kecil Chu Feng. Ini adalah masalah yang sama sekali tidak akan saya tinggalkan apa adanya. Hari ini jika Yuling ingin bunuh diri, semuanya akan beres. Namun, jika dia tidak bunuh diri, saya pribadi akan mengakhirinya. Tidak hanya itu, saya juga akan membuat semua orang dari Istana Hukum Surgawi di sini menemaninya dalam kematian, kata iblis gila pedang salju dengan ganas. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari Istana Hukum Surgawi menjadi sangat gugup. Banyak di antara mereka menjadi pucat dan menggigil ketakutan. Setan gila pedang salju selalu menjadi seseorang yang akan melakukan apapun yang dia katakan. Karena dia mengucapkan kata-kata itu, jelas bahwa dia siap untuk melaksanakannya. Pada saat itu, tidak ada lagi yang peduli untuk berbicara atas nama Penatua Yuling. Nyatanya, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi juga mulai mendesak Tetua Yuling mereka, Tuan Tetua, meskipun kami seharusnya tidak mengucapkan kata-kata seperti ini karena kami adalah bawahan Anda, tetap saja Anda adalah tetua manajemen. Karena itu, Anda harus melakukan apa yang Anda nyatakan akan Anda lakukan. Jika tidak, Anda hanya akan mempermalukan reputasi Istana Hukum Surgawi kita. Bajingan kurang ajar! Mendengar kata-kata itu, Penatua Yuling hampir memuntahkan darah karena marah. Mempermalukan reputasi Istana Hukum Surgawi? Jelas bahwa mereka takut terlibat olehnya dan berharap dia bunuh diri karena itu. Bagus, kalian semua hebat. Penatua Yuling menunjuk ke orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dengan tangan gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa selama krisis hidup dan mati dalam hidupnya, orang-orang yang mengikutinya ini sebenarnya ingin dia mati. Namun, pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun pada bawahannya. Lagi pula, dialah yang mengatakan bahwa dia akan bunuh diri. Selain itu, dia tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan bisa keluar dari labirin cahaya bulan hidup-hidup. Namun, meski begitu, dia masih merasa sangat tidak rela mati. Dia tidak berdamai bahwa dia, seorang penatua manajemen Istana Hukum Surgawi, akan diburu sampai mati oleh Chu Feng, seseorang dari generasi muda. Karena itu,
dia mengalihkan pandangannya yang ganas ke arah Chu Feng. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, ingat ini, aku, Yu Ling, diburu sampai mati olehmu hari ini. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tentu, aku akan menunggumu datang menjemputku." Chu Feng tersenyum menghina ancaman Yu Ling. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng dan melihat senyumnya yang menghina, ekspresi Yu Ling langsung berubah. Seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Apakah dia akan menjadi hantu atau tidak setelah kematian adalah satu hal. Namun, karena dia bukan tandingan Chu Feng ketika dia masih hidup, bahkan jika dia menjadi hantu setelah kematian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Chu Feng? Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah mark naga. Adapun para spiritualis dunia, mereka umumnya adalah musuh dari roh jahat dan hal-hal lain semacam itu. Chu Feng bahkan mampu menembus formasi pembunuhan labirin cahaya bulan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya teknik roh dunianya. Dengan demikian, bahkan jika dia mencari Chu Feng setelah berhasil menjadi hantu, dia hanya akan ditakdirkan untuk disiksa oleh Chu Feng. Pada saat itu, bahkan dia merasa dirinya konyol. Ketika masalah berdiri, dia mulai menyesal. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mencoba dengan sengaja mempersulit Chu Feng. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Chu Feng. Tiba-tiba, Yu Ling menghela nafas. Nasib, ini takdir. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, bang, tubuh Yu Ling meledak. Dia telah bunuh diri. Penatua manajemen Istana Hukum Surgawi ini telah meninggal. Dia telah diburu sampai mati oleh orang banyak. Meskipun dia diburu sampai mati oleh orang banyak hari ini, semua orang tahu betul bahwa kematiannya semua karena Chu Feng. Namun, selain orang-orang dari Istana Hukum Surgawi, tidak ada satu orang pun yang bersimpati atas kematiannya. Bagi orang banyak, kematiannya memang pantas. Bab 1982, mengirim arang dalam cuaca bersalju. 1. Memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Meskipun Yu Ling telah bunuh diri, setan gila pedang salju masih sangat marah. Karena itu, dia berteriak, "Sampah dari Istana Hukum Surgawi, segera pergi dari pandanganku. Aku muak hanya dengan melihat kalian semua." Pada saat itu, bagaimana mungkin orang-orang dari Istana Hukum Surgawi berani terus tinggal di sini? Seperti tikus, mereka segera melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Tidak ada yang merasa simpati kepada orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang sombong dan sombong yang bertindak sedemikian rupa. Sebaliknya, mereka merasa sangat tidak terkendali secara emosional. Mereka semua merasa bahwa kerumunan Istana Hukum Surgawi pantas mendapatkannya. Put! Setelah kerumunan dari Istana Hukum Surgawi pergi, iblis gila pedang salju tiba-tiba berbalik dan berlutut di hadapan Chu Feng. Dia berkata, "Teman kecil Chu Feng, meskipun Yu Ling yang menghasut tuduhan palsu terhadapmu, aku masih salah menuduhmu. Karena itu, lelaki tua ini harus meminta maaf kepada Anda." "Chu Feng, tolong maafkan kami." Setelah setan gila pedang salju berlutut, kerumunan 12,5 juta berlutut kepada Chu Feng dan meminta pengampunannya. Pada saat itu, Chu Feng merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun orang-orang ini memang meragukannya, Chu Feng hanya melihatnya sebagai kesalahpahaman yang bisa dimaafkan. Fakta bahwa mereka berterima kasih padanya saat ini berarti bahwa sifat mereka tidak buruk. Semuanya cepat bangkit. Meskipun saat ini kita aman, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk era kuno, kata Chu Feng. Peri era kuno? Apa yang terjadi dengan mereka? Penatua Huang Guan dan yang lainnya bertanya. Aktivasi formasi pembunuhan berarti orang-orang dari Aula ke-8 berada di labirin cahaya bulan.
elf era kuno sebenarnya juga telah memasuki labirin cahaya bulan. Hanya saja, mereka tidak masuk melalui pintu masuk yang sama dengan kita. Saat ini, elf era kuno kemungkinan sedang bertarung melawan orang-orang dari Aula Kegelapan. Mereka melakukannya untuk melindungi keselamatan kita. Jadi, di tempat ini, saya ingin bertanya kepada semua senior yang merupakan kaisar bela diri, apakah Anda semua bersedia menemani saya untuk berperang melawan orang-orang di Aula Kegelapan? Chou Feng bertanya. Pasti. Setan gila pedang salju dan beberapa monster tua lainnya adalah yang pertama merespons. Mengikuti di belakang mereka, Penatua Huangguan dan ahli istana dunia bawah yang dia pimpin juga menanggapi panggilan Chou Feng. Bahkan binatang mengerikan menanggapi panggilan Chou Feng. Permintaan Chou Feng telah diterima secara massal. Pada akhirnya, hampir semua Martial Emperor yang hadir memutuskan untuk menemani Chou Feng berperang melawan orang-orang di Aula Kegelapan. Melihat tangan terangkat dan suara seperti guntur dari kaisar bela diri yang menanggapi panggilannya, Chou Feng merasa sangat bersyukur. Melihatnya sekarang, keputusannya untuk mempertaruhkan nyawanya sebelumnya tidak sia-sia. Baiklah, ayo pergi. Dengan demikian, Chou Feng memimpin total 1.239 kaisar bela diri, pasukan kaisar bela diri, untuk memberikan bantuan kepada peri era kuno. Labirin cahaya bulan memiliki banyak pintu masuk. Chou Feng dan yang lainnya semuanya masuk melalui pintu masuk yang sama. Alasannya karena itu adalah pintu masuk di peta yang disediakan oleh Aula Kegelapan. Adapun elf era kuno dan orang-orang dari Aula Kegelapan, mereka telah memasuki labirin cahaya bulan melalui pintu masuk lain. Chou Feng memimpin pasukan kaisar bela diri ke pintu masuk itu. Seperti semua pintu masuk lainnya, pintu masuk ini juga dipenuhi dengan jebakan dan mekanisme lapis demi lapis. Namun, dengan Chou Feng dan Wang Qiang, dua spiritualis dunia berjubah naga Mark Royal, di antara mereka, kerumunan itu percaya diri dan terus melanjutkan tanpa dihentikan oleh apapun. Meskipun tidak ada yang menghentikan mereka sejauh ini, Chou Feng merasa semakin tidak nyaman. Dia merasa bahwa elf era kuno pasti bertarung melawan Aula Kegelapan. Akhirnya, gerbang roh dunia muncul di hadapan Chou Feng dan yang lainnya. Setelah Chou Feng dan yang lainnya memasuki gerbang roh dunia itu, mereka tiba di tempat yang sangat luas. Tempat ini sangat luas tanpa batas. Chou Feng tahu bahwa ini harus menjadi ruang yang terpisah dan terisolasi. Seperti formasi pembunuhan pemakan darah, tempat ini sangat besar. Selain itu, ada semacam kekuatan khusus di tempat ini yang dapat mengganggu mata dan persepsi surga Chou Feng. Dengan demikian, Chou Feng hanya bisa melihat hal-hal yang ada di garis pandangnya. Namun, setelah memasuki tempat ini, Chou Feng segera mulai mengerutkan kening. Alasannya karena bau darah yang sangat menyengat segera menyerang lubang hidungnya saat masuk. Saat mereka melanjutkan perjalanan menuju sumber bau darah, Chou Feng segera menemukan noda darah. Ada banyak noda darah. Mereka praktis menutupi seluruh area sekitarnya. Meski tidak ada mayat yang ditemukan, noda darah itu cukup untuk menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Omong kosong. Setelah melihat noda darah itu secara pribadi, Chou Feng menjadi semakin cemas. Mereka jelas masih di pintu masuk. Namun, pertempuran sudah terjadi di sini. Ini berarti orang-orang dari Aula Kegelapan telah dipersiapkan. Sangat mungkin bahwa mereka telah menunggu elf era kuno untuk menyergap mereka. Selanjutnya, setelah tanda pertama bercak darah ditemukan, bercak darah berikutnya menjadi semakin banyak. Belakangan, mayat-mayat yang bertemu dengan kematian yang kejam mulai ditemukan. Tidak hanya ada mayat elf era kuno, ada juga mayat dari orang-orang di Aula Kegelapan. Setelah melihat mayat-mayat itu, hati Chou Feng yang gelisah semakin gelisah.
Alasannya karena mayat elf era kuno jauh melebihi jumlah mayat dari orang-orang di Aula Kegelapan. Dengan kata lain, lebih banyak elf era kuno yang terbunuh dibandingkan dengan orang-orang dari Aula Kegelapan. Boom, 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 boom. Akhirnya, Chu Feng mendengar gemuruh di kejauhan. Setelah mendekati sumber gemuruh, mereka menemukan elf era kuno berperang melawan orang-orang dari Aula Kegelapan. Hanya saja, meski jumlah orang dari Aula Kegelapan tidak sebanyak peri di era kuno, mereka memiliki penolong yang sangat menakutkan. Binatang buas era kuno. Lebih dari selusin binatang buas era kuno bersama orang-orang dari Aula Kegelapan. Mereka semua memiliki kultivasi kaisar bela diri, dan berkisar dari peringkat 3 hingga peringkat 4 kaisar bela diri. Selusin lebih binatang buas era kuno yang menakutkan itu saat ini sedang digunakan oleh orang-orang di Aula Kegelapan dan sedang menyerang peri era kuno. Awalnya, elf era kuno memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih besar daripada Aula Kegelapan karena mereka memiliki jumlah yang lebih banyak. Namun, karena bantuan binatang buas era kuno, elf era kuno berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan telah menderita korban bencana. Kalian semua, mati! Setelah melihat orang-orang dari Aula Kegelapan, Chu Feng berkobar dengan amarah. Dia mengacungkan pemenggal kepala naga melingkar yang marah dan menyerang. Pada saat yang sama, penatua Huangguan, setan gila pedang salju dan para ahli lainnya juga melepaskan serangan mereka. Meskipun binatang buas era kuno sangat kuat, yang terkuat dari mereka hanya peringkat 4 kaisar bela diri. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka cocok untuk Chu Feng dan yang lainnya? Hanya dalam sekejap, semua orang dari Aula Kegelapan telah terbunuh. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum elf era kuno dapat merespons, mereka menemukan bahwa orang-orang dari Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno semuanya terbunuh. Ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka langsung menjadi bisu. Mereka menemukan bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Selain itu, sebenarnya ada begitu banyak ahli manusia dan binatang buas selain Chu Feng. Mereka semua adalah kaisar bela diri, ada lebih dari 1000 kaisar bela diri. 1000 kaisar bela diri ini semua mengikuti di belakang Chu Feng seperti bawahannya. Di antara mereka adalah orang-orang terkenal seperti setan gila pedang salju. Adegan ini benar-benar mengejutkan para elf era kuno. Untuk sesaat, mereka benar-benar terpana dan bingung dengan apa yang terjadi. Lansia, di mana Tuan Luokong dan yang lainnya? Chu Feng bertanya pada dua pria tua. Kedua lelaki tua ini sama-sama memiliki kultivasi kaisar bela diri peringkat 4. Mereka adalah dua individu terkuat di antara kelompok elf era kuno ini. Chu Feng telah bertemu mereka ketika dia bertemu dengan Master Luokong sebelumnya. Karena itu, dia merasa bahwa mereka harus mengetahui keberadaan Tuan Luokong dan yang lainnya. Teman kecil Chu Feng, jika kamu terus maju ke arah ini, kamu akan dapat menemukan Tuan Luokong dan yang lainnya, kata seorang lelaki tua dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya. Terima kasih, Chu Feng mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Dia tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan, dan segera berbalik untuk pergi. 1000 kaisar bela diri mengikuti setelah Chu Feng dan pergi juga. Saat mereka melihat ke Chu Feng memimpin semua kaisar bela diri itu pergi, 2 kaisar bela diri peringkat 4 tua berdiri di sana tertegun. Pada saat itu, hati mereka terasa sangat rumit. Nama kedua lelaki tua ini adalah Mo Su dan Mo Wen. Mereka telah ditugaskan untuk menjaga Xian Yuin sebelumnya. Mereka menemani Xian Yuin dan melihat Chu Feng di dataran Gongba. Sebenarnya, ketika mereka mendengar bahwa Chu Feng telah membunuh Xian Yuin, mereka berdua memiliki kebencian terhadap Chu Feng. Terlepas dari seberapa bajingan Xian Yuin, tetap saja dia adalah peri era kuno. Selanjutnya,
mereka berdua telah melindungi Xian Yuin sepanjang waktu sebelumnya. Jadi, mereka setidaknya memiliki perasaan khusus terhadapnya. Namun, pada saat itu, kebencian yang mereka rasakan terhadap Chu Feng terhapus tak terkendali dari hati mereka. Alasannya karena Chu Feng telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Selain itu, mereka dapat mengatakan bahwa Chu Feng kemungkinan besar juga telah menyelamatkan orang banyak yang telah tertipu ke dalam labirin cahaya bulan oleh aula kegelapan selain mereka. Bahkan, dia berhasil meyakinkan orang-orang itu untuk membantu mereka melawan aula kegelapan. Semua pencapaian itu melampaui imajinasi mereka. Jika Xian Yuin dibandingkan dengan Chu Feng, dia tidak akan berharga di hadapan Chu Feng. Alasannya karena setiap aspek Chu Feng melampaui Xian Yuin. Meskipun mereka memiliki perasaan khusus terhadap Xian Yuin, mereka berdua tahu bahwa mereka harus melepaskan prasangka terhadap Chu Feng dalam situasi saat ini. Mereka, elf era kuno, membutuhkan Chu Feng. Faktanya, pertempuran hari ini kemungkinan besar akan terbalik karena Chu Feng. Meskipun Chu Feng hanya membawa 1.000 lebih individu bersamanya, 1.000 lebih individu itu semuanya adalah kaisar bela diri. Dengan banyak kaisar bela diri, apa yang dilakukan Chu Feng sangat mirip dengan mengirim arang dalam cuaca bersalju ke elf era kuno di sini. Bab 1983 Pemusnahan lengkap. Boom, 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 boom. Api mencapai langit dan gemuruh bergema dari segala arah di labirin cahaya bulan. Dari waktu ke waktu, teriakan akan terdengar. Kemudian, seseorang akan jatuh ke tanah. Pasukan utama elf era kuno berkumpul di tempat ini. Mereka bertarung melawan aula kegelapan di sini. Namun, seperti skuadron kecil yang terpisah dari pasukan utama mereka juga menderita banyak korban. Bukan karena peri era kuno lebih lemah dari aula kegelapan. Sebaliknya, orang-orang dari aula kegelapan memiliki bantuan dari beberapa ratus binatang buas era kuno. Beberapa ratus binatang buas ini berkisar dari peringkat 3 Martial Emperor hingga peringkat 6 Martial Emperor. Keberadaan sekuat mereka benar-benar terlalu menakutkan. Namun, meski demikian, peri era kuno masih bertarung dengan sekuat tenaga. Alasannya karena mereka hanya bisa bertahan jika mereka bertarung. Jika mereka tidak melawan, korban mereka akan lebih parah lagi. Hahaha, Luokong, kamu juga tidak terlalu bersemangat. Pada saat itu, orang yang berperang melawan Master Luokong adalah pria yang terdengar eksentrik namun berpenampilan menawan. Orang ini tidak lain adalah World Devastator Immortal. Kedua pria itu sama-sama memegang persenjataan kekaisaran dan saling bertarung dengan intens. Mereka berdua bertarung jauh dari orang-orang lainnya. Alasannya adalah karena kekuatan mereka benar-benar terlalu kuat dan jauh melampaui semua orang. Buntut dari pertempuran mereka, riak energi itu akan membawa kerugian fatal bagi siapapun dari kedua sisi yang terlalu dekat. Dengan demikian, mereka menjauhkan diri dari yang lain. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat menjamin keselamatan orang lain. Penghancur dunia, jangan bertindak sombong. Hari ini, itu adalah kematianmu atau kematianku. Master Luokong memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia dipenuhi dengan keinginan untuk berperang. Alasannya adalah karena elf era kuno telah disergap oleh orang-orang dari aula kegelapan setelah memasuki tempat ini. Selain itu, orang-orang dari aula kegelapan memiliki bantuan dari binatang buas era kuno. Meskipun jumlah binatang buas era kuno tidak banyak, hanya beberapa ratus, mereka semua sangat kuat. Jadi, sejak awal, elf era kuno berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, sehingga menyebabkan inti formasi yang ingin mereka lindungi direbut oleh orang-orang di aula kegelapan sejak awal. Karena itu, mereka gagal mencegah orang-orang dari aula kegelapan mengaktifkan formasi pembunuhan.
Tidak hanya mereka gagal mencegah orang-orang dari Aula Kegelapan mengaktifkan formasi pembunuhan, ada juga indikasi bahwa mereka akhirnya akan dimusnahkan sepenuhnya oleh Aula Kegelapan. Tidak, tidak, kamu salah. Hanya ada satu kemungkinan hasil hari ini. Selain orang-orang dari Aula Kegelapan kita, semua orang akan mati. CK. World Devastator Immortal sangat arogan. Dia merasa bahwa karena dia telah berhasil mengaktifkan formasi pembunuhan, semua orang yang terpikat ke dalam labirin cahaya bulan pasti sudah mati. Dan sekarang, selama elf era kuno dihilangkan, mereka akan berhasil mencapai tujuan mereka. Adapun untuk menghilangkan elf era kuno, Dewa Devastator dunia benar-benar percaya diri untuk dapat melakukannya. Kamu menyombongkan diri tanpa malu, teriak Master Luokong dengan marah. Kemudian, dia meningkatkan intensitas serangannya ke arah World Devastator Immortal. Menyombongkan diri tanpa malu-malu? Lihatlah lingkungan Anda. Berapa lama elf era kuno Anda bisa bertahan? The World Devastator Immortal mengejek. Mendengar kata-kata itu, Master Luokong dengan cepat menjauhkan diri dari World Devastator Immortal. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke medan perang di sekitarnya. Setelah melihat kondisi orang-orangnya, wajahnya yang tua mulai berkedut. Bahkan hatinya mulai bergetar. Penghancuran. Kehancuran yang menghancurkan. Meskipun dia tidak memimpin elf era kuno bersamanya di sini, dia membawa pasukan yang sangat kuat bersamanya. Namun, lebih dari 95% pasukan elf era kuno telah terbunuh. Praktis semua orang di bawah tingkat kultivasi Kaisar Bela Diri telah terbunuh. Adapun Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno, korban mereka berjumlah kurang dari setengah. Saat ini, perbedaan antara kedua kekuatan semakin lebar dan semakin lebar. Benar-benar tidak ada cara bagi mereka untuk keluar dari kemenangan ini. Bajingan, orang tua ini pasti akan menghancurkanmu hari ini. Master Luokong berteriak dengan marah. Niat membunuhnya yang melonjak menghancurkan ruang itu sendiri. Kemudian, pakaian Master Luokong berkibar di udara saat lapisan cahaya hijau tua mulai memancar darinya. Persenjataan kekaisaran yang dia pegang di tangannya semakin kuat. Lapisan demi lapisan kekuatan bela diri yang terlihat menyapu ke arah Dewa Devastator dunia. Dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu membalikkan situasi di medan perang saat ini. Selama dia bisa mengalahkan World Devastator Immortal, dia akan mampu membawa kemenangan bagi elf era kuno. Memikirkan hal ini, serangan Master Luokong semakin ganas. Dia meretas ke bawah di World Devastator Immortal berulang kali dan menyebabkan langit menjadi gelap. Kekuatan serangannya benar-benar menantang surga. Namun, meskipun demikian, Master Luokong sama sekali tidak dapat melukai Dewa Devastator dunia. CK, bahkan jika kamu lelah sampai mati, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Senyum mengejek muncul di wajah World Devastator Immortal. Penampilannya tampak seperti sedang bermain-main dengan Tuan Luokong. Seolah-olah dia bisa mengalahkan Tuan Luokong kapanpun dia mau. Alasan mengapa dia tidak melakukannya justru karena dia ingin menyiksa Tuan Luokong. Dia ingin Tuan Luokong menyaksikan setiap anggota klannya terbunuh sebelum dia ingin dia merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia berharap dia mati saja. Ayah, ini menyenangkan, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Hahaha. Tepat pada saat itu, teriakan terdengar dari jauh. Mendengar teriakan itu, World Devastator Immortal mengalihkan pandangannya ke arah sumbernya. Kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Alasannya adalah karena pertempuran lain sedang dilancarkan ke arah suara itu. Meskipun pertempuran itu tidak sebanding dengan pertempurannya melawan Master Luokong, itu jelas merupakan pertempuran paling intens selain pertempurannya sendiri.
Ada 3 sosok dalam pertempuran itu. Salah satunya adalah pelindung elf era kuno. Pelindung elf itu sangat kuat, dan pastinya salah satu pelindung elf terkuat. Dia memiliki kultivasi peringkat 7 Martial Emperor. Sedangkan untuk orang lain, dia adalah Weaponry Refinement Immortal. Sedangkan untuk orang ketiga, dia mengenakan pakaian dari Aula Kegelapan tanpa memakai topeng. Orang itu tingginya 2 meter dan memiliki tubuh yang tertutup otot. Dia lebih kuat dari lembu, lebih kuat dari harimau. Namun, pada tubuh yang sangat kuat itu ada wajah pemuda yang lembut dan berkulit putih. Tubuhnya yang tidak proporsional sangat tidak nyaman untuk dilihat. Sekilas, dia tampak seperti monster yang berubah menjadi monster yang mengerikan. Adapun orang yang mirip monster ini, dia adalah putra dewa devastator dunia. Namanya adalah Luan Jie. Luan Jie, dunia chaotic. Meski Luan Jie ini tidak setua ayahnya, dia juga monster tua yang sudah hidup selama beberapa ribu tahun. Dia sangat kuat. Meskipun dia jelas juga hanya peringkat 7 Martial Emperor, dia mampu melawan Elf Protector dan Weaponry Refinement Immortal sendirian. Selain itu, dia memiliki keunggulan mutlak atas mereka. Hahaha, elf era kuno semuanya sampah. Mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. The Weaponry Refinement Immortal juga sampah. 2 Martial Emperor sampah bukanlah tandinganku bahkan saat bertarung 2 lawan 1. Kalian semua adalah sampah. Hahaha. Putra Dewa Devastator Dunia sedang mengejek penyempurnaan senjata abadi dan pelindung elf itu saat dia bertarung melawan mereka. Keunggulan mutlaknya melawan lawan-lawannya terlihat jelas. Luan Jie, mainkan perlahan. Akan terlalu membosankan jika Anda memainkannya sampai mati terlalu cepat, kata The World Devastator Immortal. Bajingan! Mendengar kata-kata itu, Master Luokong mulai menggertakkan giginya karena marah. Pembuluh darahnya menggembung di sekujur tubuhnya yang sudah tua. Niat membunuhnya yang seperti mengamuk telah menghancurkan ruang di sekitarnya. Namun, meskipun demikian, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Dewa Devastator Dunia. Dia terkejut menemukan bahwa saat dia meningkatkan kekuatannya, Dewa Devastator Dunia kemudian akan meningkatkan kekuatannya juga. Selamanya, kedua pria itu terhenti. Master Luokong tidak bisa mengalahkan World Devastator Immortal. Hal ini menyebabkan Luo Luokong menjadi sangat marah dan gelisah. Alasannya adalah karena ini cukup untuk membuktikan bahwa Dewa Penghancur Dunia tidak berperang melawannya dengan kekuatannya yang sebenarnya. Seperti putranya, dia hanya mempermainkannya. Kesimpulan semacam ini menyebabkan Master Luokong menjadi putus asa. Dia berpikir, mungkinkah semua elf era kuno kita akan mati di tempat ini hari ini? Apa kami akan mati di tangan orang-orang dari Aula Kegelapan lagi? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.